Semenanjung Arab memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Islam. Secara koordinat, wilayah ini mencakup sekitar 1.027.000 mil persegi atau 2.659.900 km persegi. Koordinat Semenanjung Arab mencakup titik-titik dari 32 derajat lintang utara dan dari 34 derajat bujur timur hingga 60 derajat bujur timur. Secara geografis, Semenanjung Arab berbatasan dengan beberapa laut dan negara. Di barat berbatasan dengan Laut Merah, di timur berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman, di selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di utara berbatasan dengan Irak dan Yordania. Pada Semenanjung Arab ini, sebagian wilayahnya merupakan padang pasir yang gersang, seperti Gurun Sahara Nufud di utara, Rub al-Khali di selatan, dan Sahara Harat dengan tanah liat serta gugusan batu hitam. Kondisi ini menjadikan penduduknya sebagian besar adalah pengembara atau disebut Ahl al-Badwi. Mereka bergantung pada pengembalaan unta, domba, dan kuda, dan berpindah-pindah mencari padang rumput serta sumber air yang terbatas. Kemudian untuk daerah pesisir, terletak di sepanjang pesisir Laut Merah hingga Teluk Persia, mencakup wilayah Hijaz dan selatan seperti Yaman, Oman, dan Bahrain. Di wilayah ini, curah hujan lebih teratur sehingga memungkinkan aktivitas pertanian. Yaman adalah wilayah paling subur di antara kawasan ini dan sering disebut negeri berkah karena kemampuannya menghasilkan berbagai komoditas pertanian. Kaum-kaum bangsa Arab ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya. Para sejarawan membagi kaum-kaum bangsa Arab menjadi 3 bagian, yaitu 1. Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Tsamud, Sam, Jadis, Imlak. 2. Arab Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub, Yasjud bin Kahtan, atau disebut pula Arab Kahtaniyah. 3. Arab Musta'rab, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adaniyah. Tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Kahtan adalah negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Yang dikenal adalah 2 kabilah, yaitu 1. Kabilah Himyar yang terdiri dari beberapa suku terkenal, Zaid al-Jumhur, Kuda'ah, dan Sakasik. 2. Kahlan yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Hamdan, Amnar, Tahi, Mazhij, Kindah, Laham, Juz'am, Aus, Hazraj, dan anak keturunan Jafnah Raja Syam. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman, lalu menyebarkan ke berbagai penjuru jazirah sebelum ada bencana karena kegagalan mereka dalam perdagangan. Sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka yang menguasai jalan perdagangan lewat laut, dan setelah mereka menghancurkan jalan darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Suku Kahlan yang berhijrah bisa dibagi menjadi 4 golongan, yaitu 1. Us. Hijrah mereka langsung dipimpin pemuka dan pemimpin mereka, yaitu Imron bin Muzaikiyah. 2. Laham dan Juz'am. Tokoh di kalangan mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja di Al-Munzir di Hirah. 3. Bani Tahyi. Mereka berpindah ke arah utara hingga singgah di antara 2 gunung, Ajar dan Salma, dan akhirnya menetap di sana hingga mereka dikenal dengan sebutan Al-Jabalani atau 2 gunung di Gunung Ta'i. 4. Kindah. Mereka tinggal di Bahrain, lalu terpaksa meninggalkannya dan akhirnya singgah di Hadramaut. Namun nasib mereka tidak jauh berbeda saat berada di Bahrain, hingga mereka pindah lagi ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat, tetapi secepat itu pula mereka punah dan tak meninggalkan jejak. Berikutnya adalah Arab al-Adaniyah.
Nama bangsa Arab ini disandarkan pada seseorang bernama Adnan yang garis keturunannya berakhir pada Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Mereka dikenal dengan Arab Musta'arabah, yaitu Arab pendatang, sebuah masyarakat yang tidak memiliki darah Arab. Kemudian mereka bertemu dengan Arab asli. Mereka adalah masyarakat yang tumbuh di bagian utara. Tanah air asli mereka adalah Makkah. Mereka adalah Ismail dan anak-anaknya. Di antara keturunan Ismail yang paling menonjol adalah Adnan, kakek Nabi Muhammad SAW, di garis teratas. Dan dari Adnan inilah kabilah Arab tumbuh semakin berkembang. Jadi Arab Adnaniyah dan Qahtaniyah, mereka semua merupakan keturunan Ismail alaihissalam. Bangsa Arab yang ketiga inilah Rasulullah SAW lahir, yaitu dari suku Quraisy, berasal dari Kinanah, anak cucu Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Sebelum munculnya Islam, masyarakat Arab menganut banyak ajaran-ajaran nenek moyang. Di tanah Arab, agama bukanlah sesuatu yang tunggal. Dalam modul buku yang berjudul Kondisi Bangsa Arab Pra-Islam dan Awal Islam menjelaskan bahwa agama bangsa Arab sebelum kedatangan Islam sangatlah beragam. Ada yang menyembah Allah atau monoteisme, yaitu golongan yang penganut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, bahkan ada pula yang menyembah patung dan api. Dan ada pula yang beragama Nasrani dan Yahudi. Ka'bah menjadi pusat tempat mereka beribadah. Menurut riwayat, dalam Ka'bah itu terdapat 360 buah patung yang bermacam-macam bentuk dan warna, menurut kemauan masing-masing kabilah dan suku. Dalam jurnal yang berjudul Peradaban Islam, Peradaban Arab Pra-Islam menjelaskan, Al-Syihristani, seorang sejarawan muslim terkemuka, mengatakan bahwa terdapat 360 berhala di Ka'bah. Yang paling terkenal adalah Hubal yang dibawa dari Belka di Syria ke Arab oleh Abu Bilhai, seorang penguasa Quraisy, dengan tujuan agar bisa mendatangkan hujan ketika dimintai. Yang menarik untuk dicatat adalah Hubal dianggap sebagai dapat mendatangkan hujan dan juga sebuah sifat khas Tuhan yang berasal dari wilayah pertanian. Ada 3 patung berhala yang sangat terkenal di Mekah, yaitu ada Manat, Al-Atta, dan Al-Uzza. Mohon maaf, jumlahnya itu ada 4, dan yang terakhir itu patung yang bernama Al-Manna. Selain itu, setiap suku memiliki ritual keagamaannya sendiri, mulai dari ziarah, kurban, hingga upacara keagamaan untuk mendapatkan berkah. Ritual-ritual ini tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas di antara anggota masyarakat. Dalam buku Sirah Nabawiyah halaman 27 juga menyebutkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab pra-Islam, di antaranya yaitu masyarakat Arab mengundi nasib mereka dengan menggunakan azlam atau anak panah.
Yang kedua, masyarakat sangat mempercayai perkataan dari dukun dan juga penyihir. Karena pada masa itu, dukun dan penyihir memainkan peran penting sebagai perantara antara manusia dan dunia roh. Mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, memberikan perlindungan dari mara bahaya. Terdapat dua negara adik kuasa di masa jahiliyah, yaitu Kerajaan Bizantium Romawi di barat dan Kerajaan Persia di timur. Selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia menikmati kemerdekaan penuh. Mungkin karena kegersangannya, dua negara adik kuasa Bizantium dan Persia tidak tertarik menjajah Arab, kecuali daerah utara yang tunduk di bawah kekuasaan mereka. Di kalangan orang Arab Badui tidak ada pemerintahan. Kesatuan politik mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut syekh. Mereka sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Dalam memilih pemimpin, kriteria yang dipakai adalah pemberani, pemurah, cerdas, arif, dan juga bijaksana. Di kalangan bangsa Arab penetap sudah ada pemerintahan. Pusat pemerintahan mereka adalah kota Mekah. Sudah banyak suku-suku yang pernah memerintah di Mekah. Mereka itu adalah suku Amalikoh, suku Bani Jurhum, suku Bani Khuza'ah, dan suku Quraisy. Suku Quraisy menjadi suku yang mendominasi kehidupan masyarakat Arab. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagi-bagikan kepada kabilah-kabilah asal suku Quraisy ini. Suku Quraisy berkuasa di Mekah sampai datang agama Islam. Urusan pemerintahan dipegang anak Qusay berganti-ganti. Qusay digantikan anaknya Abdi Manah bin Qusay, kemudian melanjutkan hingga Abdul Muthalib. Pada masa pemerintahan Abdul Muthalib ini, ada dua peristiwa penting yang terjadi. Pertama, air Zam-Zam yang dulu sudah ditimbun oleh Bani Jurhum waktu meninggalkan Mekah, dia gali kembali. Letaknya ditemukan berdasarkan petunjuk mimpi Abdul Muthalib, berada di antara dua berhala yang paling dihormati orang-orang Mekah, yaitu berhala Al-Iraf dan Al-Ilah. Peristiwa kedua yaitu gubernur Habasyah bernama Abraha beragama Kristen dari Yaman datang ke Mekah, hendak memindahkan Ka'bah ke Yaman atau menghancurkannya. Dia datang dengan pasukannya mengendarai gajah, sehingga tahun itu disebut dengan tahun gajah. Namun, penyerangan Abraha ini gagal karena tentara bergajah itu dihancurkan oleh burung ababil. Pada tahun inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Kehidupan sosial bangsa Arab sebelum masa kenabian. Pada zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW, kondisi sosial di Mekah sangat buruk. Zaman tersebut terkenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah yang berasal dari bahasa Arab merupakan arti dari kata jahala yang berarti kebodohan. Dan di dalam syariat Islam, jahiliyah memiliki arti ketidaktahuan akan petunjuk ilahi atau kondisi ketidaktahuan akan petunjuk dari Tuhan. Masyarakat Arab pada masa tersebut memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Dalam hal status sosial, wanita mengalami diskriminasi yang sangat parah. Mereka dianggap sebagai benda mati tanpa hak apapun, termasuk hak waris. Kelahiran bayi perempuan bahkan dianggap sebagai aib, yang menyebabkan beberapa bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Sistem perkawinan juga sangat tidak teratur, di mana praktik poliandri atau wanita memiliki banyak suami umum terjadi, dan hubungan perkawinan tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal struktur sosial, sistem perbudakan menjadi hal yang lumrah. Para budak diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, di mana pemilik budak memiliki kuasa penuh atas hidup mati mereka. Penyiksaan fisik dan mental terhadap budak menjadi pemandangan biasa. Kehidupan sosial juga diwarnai sebagai perilaku negatif seperti perjudian, konsumsi minuman keras, pelacur, dan kekerasan yang terjadi hampir setiap hari. Meski demikian, masyarakat Arab memiliki tradisi sastra yang sangat kuat, terutama dalam hal puisi. Para penyair terhadap kedudukan terhormat
dalam masyarakat dan berperan penting sebagai penasehat, juru bicara, sekaligus pencatat sejarah suku. Keseluruhan kondisi ini menggambarkan sebuah masyarakat yang kontradiktif. Di satu sisi memiliki pencapaian budaya yang tinggi dalam hal sastra, namun di sisi lain masih mempertahankan praktik-praktik sosial yang tidak manusiawi. Ketimpangan sosial yang tajam, terutama dalam perilaku terhadap wanita yang budak, menjadi ciri khas masyarakat Arab pada masa itu.